Tentunya Pak Anies selaku Ketum Partai Gelora Indonesia atas kesempatannya untuk kita berbagi pada siang menjelang sore yang sangat baik ini. Izin Pak Anies, Dr. Tifa, Bapak Ibu sekalian, mungkin tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Ketum mengenai uh, bagaimana pandemi ini ke depannya. Memang kalau kita lihat bahwa pandemi ini sudah hampir 1,5 tahun dan hampir semua, bukan saja masyarakat, tetapi tenaga kesehatan juga mengalami kita sebut sebagai burnout ya. Artinya sudah lelah dengan kondisi pandemi ini. Dan kita tahu kalau kita melihat data saat ini 2-3 minggu belakangan memang kasus ini cukup banyak peningkatannya dan peningkatannya sangat eksponensial. Di sisi lain, peningkatan kasus ini dikarenakan adanya varian dan mutasi virus baru ini yang menyebabkan tentunya peningkatan luar biasa kalau kita bandingkan di bulan Desember, peningkatan kasus yang sangat curam ini yang sangat menyebabkan terjadinya kondisi tersebut. Kalau kita melihat bahwa kondisi tersebut tentunya tentunya menjadi situasi di mana saat ini uh, kita harus kemudian mengencangkan kembali dengan pelaksanaan kemarin menarik rem darurat dengan melakukan PPKM darurat yang kemudian kita lakukan selanjutnya untuk melaksanakan PPKM level leveling mulai dari level 4, 3, 2, dan 1. Dan untuk Jawa Bali memang leveling ini menjadi sangat penting karena dengan adanya perubahan mengukur respon pandemi ini dengan melakukan penerapan indikator-indikator sesuai dengan indikator yang menjadi rekomendasi dari WHO bahwa tentunya ada beberapa hal yang menjadi ukuran. Yang pertama adalah respon atau laju daripada penularan. Yang laju penularan ini kita ukur dengan kondisi pertama adalah yang pasti adalah tentang uh, jumlah orang yang positif atau konfirmasi, kemudian jumlah orang yang dirawat dan jumlah angka kematian. Tetapi ini kita hitung berdasarkan rasio sehingga diharapkan bisa lebih mendekati angka tentunya rata-ratanya. Kemudian dari kapasitas laju penularan, kita juga menilai kapasitas respon yang diukur dengan 3 hal juga, yang itu testing, di mana testing ini harus kita perluas sampai dengan kita turunkan setidaknya kurang dari 10% atau bahkan kurang dari 5%. Dikarenakan kalau kondisi saat ini memang sudah ada penurunan yang tadinya hampir 40%, sekarang sudah 26%, tetapi ini masih sangat tinggi yang menunjukkan bahwa laju penularan yang terjadi di masyarakat ini masih sangat tinggi. Kemudian kapasitas tracing adalah kemampuan kita untuk segera mengidentifikasi kasus-kasus positif yang kemudian tentunya dengan kita bisa mengidentifikasi kasus positif, kita segera memisahkan kasus sakit dari populasi sehat dan tentunya akan menurunkan atau memutuskan laju penularan tersebut. Dan kapasitas daripada tracing ini setidaknya adalah 10 sampai dengan 15 per satu kasus yang positif. Dan terakhir adalah tingkat keterisian daripada tempat perawatan, baik itu tempat perawatan untuk isolasi maupun tempat perawatan untuk kasus-kasus intensif. Nah, melihat kondisi ini kita sudah menentukan bahwa tempat perawatan itu harus kurang dari 60%. Nah, berdasarkan kondisi-kondisi tersebut tentunya ini yang kita sebut dari aspek upaya kesehatan masyarakat. Bagaimana situasi upaya kesehatan masyarakat yang kita leveling tadi mulai dari level 1, 2, 3, 4. Sebagian besar tentunya leveling saat ini adalah pada level 4. Ada beberapa kabupaten kota yang tentunya level 3. Nah, dari proses leveling sebagai respon daripada pandemi ini, kita kemudian bisa menentukan bagaimana respon kita terhadap upaya
pembatasan sosial yang ada di masyarakat. Karena kita tahu bahwa dua hal ini adalah yang tidak bisa dipisahkan. Pertama tentunya adalah dari aspek kesehatan masyarakat, yang kedua adalah tentunya dari aspek bagaimana kegiatan masyarakat ya. Jadi kesehatan dan kegiatan masyarakat ini satu kesatuan yang tentunya harus kita nilai secara komprehensif di mana uh, keduanya ini tentunya sangat erat berhubungan. Jadi kalau kemudian upaya kesehatan masyarakat itu di level 4, artinya yang level yang sangat terbatas, berarti yang harus kita lakukan adalah pengetatan ataupun juga penguatan daripada upaya kegiatan masyarakat. Artinya kita tahu dengan adanya pengetatan-pengetatan dan pembatasan kegiatan masyarakat ini menjadi kunci karena kembali lagi yang kita hadapi ini adalah virus COVID-19 di mana penularan yang terjadi ini adalah dari manusia ke manusia dan makin banyak mobilitas interaksi yang terjadi, inilah yang akan memfasilitasi lebih cepatnya varian virus yang tadinya sudah ada untuk menyebar ke seluruh daerah, dan kedua adalah kalau dia sudah menyebar ke seluruh daerah tentunya akan meningkatkan kasus yang ada di daerah tersebut secara cepat dan secara jumlah yang cukup besar. Nah, kondisi-kondisi inilah tentunya yang kemudian kita adjust dalam kondisi saat ini, di mana kita tahu bahwa respon pandemi adalah sifatnya dinamis. Artinya ini perlu suatu kajian khusus di mana tentunya dipertimbangkan berbagai aspek. Tadi sudah disampaikan juga bahwa pada prinsipnya kita menurunkan mobilitas, bukan mengurangi ataupun menghentikan mobilitas karena sudah 1,5 tahun pandemi ini berjalan dan tentunya sudah banyak sekali yang dari segi tentunya ekonomi maupun dari segi kesehatan juga menjadi korban dari kondisi ini. Tetapi memang kita harus memilih. Dan mengapa kemudian pemerintah menerapkan yang kita sebut sebagai PPKM level adalah supaya intervensi-intervensi yang kita lakukan ini lebih targeted. Kalau kita berbicara mengenai upaya untuk pembatasan kegiatan masyarakat, bahkan di level RT RW ataupun di level uh, kecamatan, kelurahan, bahkan desa, sesuai dengan amanat daripada PPKM mikro maupun pelaksanaan PPKM leveling, itu memang ada di level yang paling terkecil dan sangat memungkinkan untuk melakukan mikro lockdown dalam rangka mengawasi arus keluar masuk di wilayah tersebut. Saya rasa itu dulu dari saya.